Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Kita bahas lagi di dunia gadget dan lagi-lagi di Oppo ya. Kemarin udah saya bikin kuesioner sebenarnya di short video. Ingin di compare dengan apa nih Oppo, misalkan Xiaomi 12 Pro kah, atau bahkan di keluarga flagshipnya si Samsung S22 Ultra. Kenapa saya bilang begitu? Ini perbandingannya ada yang selisih 2 juta sampai memang bisa sampai 20 juta, tapi yang ini yang sekitar 19 juta. Berarti selisih 4 juta dengan si Oppo. Nah, ada banyak pertimbangan sebelum kalian beli. Ini kedua handphone ini layak kalian pertimbangkan ya dari berbagai aspek. Mengingat kalau dari segi prosesor mereka sama-sama menggunakan Snapdragon 8 Gen 1. Jadi ya itu pertimbangan kalian dalam memilih nanti mana yang paling worth it to buy dari value-nya, dari fiturnya. Ya, itu yang menjadi pertimbangan kalian. So, langsung saja kita ulas kedua handphone ini. Seperti biasa, kita akan beri penilaian, tapi kalian juga berhak memberikan penilaian. Ingat, kalian berhak memberikan penilaian komentar berdasarkan opini kalian pribadi. Ya, saya sampaikan berdasarkan opini saya pribadi saat saya menggenggam menggunakan sekilas dua handphone ini, bagaimana hasil kameranya, bagaimana videonya, bagaimana. Silahkan komentar kalian nanti ya. So, langsung saja kita ulas kedua handphone ini, guys. Poin bahasan pertama, ini dia kelengkapan dalam box yang kalian dapatkan di kedua handphone ini saat kalian beli. 19 juta vs 15 juta, selisih 4 juta kalian mendapatkan di Samsung. Hanya ini saja sob, tanpa kepala charger, tanpa adanya silikon case. Dimana charger juga menjadi pertimbangan nanti poin selanjutnya ya. Jadi untuk kelengkapan, nih kelengkapan seperti ini. Ini poin pertama dari kelengkapan box. Ya, dimana si Oppo masih mendapatkan cukup lengkap, silikon case dapat, dan yang terpenting adalah kepala charger yang udah support 80 watt super VOOC 80 watt. Sedangkan si Samsung kalian paling bisa membeli originalnya sekalipun itu maksimal di 25 watt untuk speed charging. Nah, masalah poin kedua adalah dari chargernya sendiri dan baterainya. Chargernya menjadi nilai tambahan lagi di Oppo 1 poin ya. Kelengkapan 1 poin saya omong di Oppo. Mungkin kalian bisa berpendapat di Samsung, yes, bisa beli sendiri, it's up to you. Jadi opini saya pribadi, dengan adanya super VOOC 80 watt ini itu sangat membantu banget ya. Misalkan kalian punya daily aktivitas keseharian kalian itu cukup padat. Kalian bangun pagi, baterai kalian habis, misalkan low, udah low lah, misalkan sama-sama low. Nih, kedua handphone sama-sama low. Kalian bangun misalkan tinggal 10 atau 15% lah. Kalian pengisian daya misalkan ini maksimal di 25, ini 80. Sama-sama ngecharge-nya ya. Kalian tinggal sarapan, mandi dan sebagainya, taruhlah 1 jam. Ini udah penuh duluan sob. Kalian ini belum tentu penuh. Pasti sudah pasti. Jadi nilai plus yang menurut saya selanjutnya dari disk kelengkapan Oppo unggul ya. Kemudian charger si Oppo unggul lagi, pengisian yang lebih cepat ya. Itu yang menjadi nilai 2 poin unggul dibandingkan Samsung menurut saya dari poin ini aja. Untuk terkait dari SIM card, sama-sama dual SIM card. Kita lihat di Samsung. Untuk Samsung juga sama-sama dual SIM card ya kan, tidak ada untuk memory card, jadi imbang. Untuk masalah SIM card kedua handphone ini imbang. Kemudian masalah IP rating, yes, kedua handphone ini imbang lagi skornya karena sudah menggunakan IP67, sama-sama anti debu, anti air. Kalian bisa juga pergunakan misalkan main air atau misalkan perlu mendokumentasi di kolam atau di air-air, kalian nggak perlu khawatir sob. Poin selanjutnya kita bahas dari segi desain. Kalian bisa menilai sendiri. Saya perlihatkan sekeliling desain dari handphone si Oppo Find X5 Pro. Ini menurut saya keren sih. Keren karena dia menggunakan bodi belakang seramik. Desain lekukan dari kameranya ini juga menurut saya keren banget. Jadi nyatu gitu loh. Maksudnya jadi bodinya tuh nyambung, lekukannya tuh enak. Dan feel digenggam, tipisnya handphone ini juga enak. Ya. Ini enak feel-nya ya. Ini. Jadi kalau urusan desain saya kembalikan lagi ke kalian, itu pilih mana ya. Kemudian kita lihat di Samsung ya. Dari Samsung nanti untuk layar kita nanti bahasan lagi. Desain Samsung
hampir sama dengan generasi S21, cuman udah nggak ada body di sini. Yang ada bodinya di S22 series yang plus dan S22 mini yang kecil tuh. Desainnya lengkung ini kan. Nah, ini beda atasnya nih, kalian bisa lihat ya. Kemudian bagian bawah, ingat di Samsung ada S22 udah ada S Pen, nilai plus lagi di fitur. Untuk tambahan dari body ini saya serahkan ke kalian, pilih di mana. Kalau saya pribadi sih, kalau disuruh milih, kalau saya pilih di S22. Dari panjang memang lebih panjang di Samsung, kalau tebelnya juga kayaknya lebih tebel di Samsung ya. Feel digenggam enak sih, sama-sama enak, cuman dari layar ini emang lebih gede di Samsung, tapi feel-nya sama-sama enak, swear sama-sama enak, cuman karena ini lebih kecil ya, ini cuman nggak nyampe. Ya ini kalau ini nyampe, ini nggak, jempolnya nggak nyampe. Dari desain kalian pilih mana? Silahkan sampaikan komentar kalian, pilih ini atau ini dan alasannya apa. Oke guys, ini kondisi layarnya udah sama-sama brightness-nya kita maksimalkan. Kalian bisa lihat sendiri deh. Untuk ketajaman warnanya, warna kontrasnya, saturasinya, itu kalian suka di mana? Nah, untuk darknya ini sendiri, kalian bisa lihat, saya play lagi sama-sama. Dari warna kontrasnya yang menara ini, terus juga, wow, ini benernya unda-undi sih menurut saya ya. Unda-undi dari untuk layar, tapi tajamnya sama-sama tajam. Blacknya, kalau saya lebih black di Samsung warnanya. Hijaunya ini kalian bisa lihat sendiri, langitnya ini ya, kemudian gunung-gunungnya, daun-daunnya ini. Wow, tapi detailnya kalau saya suka sih ini detail dari batu-batu ini di Oppo. Hijaunya kalian nilai sendiri deh, kalian lebih nyaman lihat di layarnya Oppo atau si Samsung. Nah, wow, sama-sama menggunakan layar yang berteknologi LTPO. Ini nyaris sama guys, asli. Jadi untuk layar ini saya bilang unda-undi karena teknologi yang digunakan sama. Dan hijaunya, ungunya, oh my god. Untuk layar, untuk kedua handphone ini menurut saya imbang sih, bagus, tajamnya juga, saturasinya, kontrasnya menurut saya kedua handphone ini bagus. So untuk musik kedua handphone ini juga dibekali speaker stereo. Cuman apakah lebih enak mana, kita coba langsung dengerin di Samsung terlebih dahulu ya.
Swear kalau saya jujur dengerin ya, lebih loudness-nya tuh di Oppo guys. Kalau kalian dengerin gimana? Silahkan sampaikan komentar kalian. Kalau audionya benernya dari bass treble-nya tuh bener-bener sama-sama enak. Cuman kalau dari loudness-nya ini kenceng banget. Kualitas yang dikeluarin, yang dihasilkan, yang diberikan nggak main-main sob. Menurut kalian gimana? Untuk performa saya akan perlihatkan lagi ya, benernya bisa kalian nonton di waktu video S22 Ultra saya waktu bikin reviewnya, dan juga di VS waktu Oppo VS Xiaomi Mi 11 Ultra. Jadi saya gabungkan videonya lagi karena menggunakan file yang sama, performanya juga menggunakan chipset yang sama yaitu Snapdragon 8 Gen 1. Jadi kita akan perlihatkan seberapa tangguh performa kedua handphone ini meskipun prosesor chipsetnya sama. Dan untuk performa kedua handphone ini memiliki chipset yang sama yaitu Snapdragon 8 Gen 1. Cuman di Oppo kayaknya memang unggul ya dari segi RAM yang ada extended 7GB jadi total 19GB. Tapi apakah performanya bisa mengalahkan Samsung? Boom, Samsung ternyata lebih cepat 0,5 second dibandingkan si Oppo Find X5 Pro. Menurut saya performa unggul di Samsung karena mungkin itu ada efek dari tuning setiap brand yang ya bisa diakui Samsung lebih unggul dari performanya guys. Oke, lanjut tes kamera. Kedua handphone ini kameranya juga nggak main-main. Yang satu di support, di tuning by Hasselblad, di mana dia merupakan produsen kamera yang kawakan, bahkan kameranya mehong-mehong banget. Kalau kalian udah pernah nonton di video saya sebelumnya yang VS Mi 11 Ultra yang ini buat ngerekam ini, itu tuning warnanya menurut saya suka banget. Nah, bagaimana kalau ditemukan dengan S22 Ultra? Ya, dalam catatan saya ya, note dalam artian dalam kali ini untuk zooming, yes menang ini unggul kalau zooming. Tapi kita akan comparekan di mana yang standar aja, yang sama-sama memiliki dari kamera biasanya, wide angle-nya sampai kondisi nanti seperti biasanya. Ini kan kondisi udah lampunya terang ya, kita low light, mumpung lagi hujan ini pasti udah mendung gelap kan di ruangan ini, gimana low lightnya gimana. So langsung saja kita lihat hasil komparasi kameranya yang kalian tunggu-tunggu mungkin. Dan kali ini saya harap kalian bisa menilai dengan seksama ya. Kalian bisa cek hasilnya, baik kamera selfie-nya, kamera belakang. Kalau kamera depan unggul di Samsung ya dalam hal perekaman video sampai 4K. Yes, itu unggul di Samsung. Tapi kita akan bikin imbang aja. Jadi ada poin-poin yang di salah satunya beberapa poin, misalkan kelebihan di zooming, kamera selfie bisa 4K yang nggak dimiliki di Oppo, itu jadi nilai plus di Samsung ya, catatan. Tapi kita compare, lihat hasilnya bagaimana dari kedua handphone ini kameranya saat kita duelkan. Yuk langsung saja kita lihat. Dan berikut hasil foto selfie-nya, kalian bisa menilai sendiri. Kalau di Oppo memang lebih pop up brightness-nya, lebih diterangin, tapi kalau natural lebih natural di Samsung. Ya meskipun di Oppo naturalnya juga bagus ya. Bokehnya kalian bisa nilai sendiri. Bokehnya tuh rapat-rapat juga di antara kedua handphone ini, cuman lebih brightness di Oppo. Cuman I don't know why di waktu di kondisi gelap ini kesannya lebih bagus di Samsung menurut saya. Kayak pucat di Oppo. Nah, ini wide angle sampai zoom. Kalian bisa lihat kalau yang belum nonton di Mi 11 VS Mi 11 Ultra, itu Oppo kayaknya sekarang ini lagi berbeda warna. Ini setelah update ya. Ini sudah melakukan update, dan VS Samsung ini jadi kelihatan kayak ada layer gitu loh menurut saya loh ya, kalau kalian udah nonton. Nah, waktu normal shoot memang dia HDR-nya bagus, bisa terang depan belakang, ini kondisi zoom. Tapi kalau kondisi zoom saya suka di Samsung warna hijau daunnya. Kemudian untuk portrait bokehnya, kalian bisa lihat kamera belakang ini sama-sama menghasilkan bokeh yang bagus, tapi di Samsung juga lebih pop up-nya warna lebih bagus menurut saya loh ya. Kemudian ini normal shoot di dalam ruangan, kalian bisa lihat sendiri perbedaan warna tone-nya. Lebih bagus di Samsung sih. Ini makronya seperti ini, hampir similar menurut saya. Kemudian testing low light. Ini low lightnya seperti ini, masih menang di Samsung. Bagaimana menurut kalian? Ini lebih low light lagi, Samsung lebih bagus. Ayo, kita testing sekarang di megapiksel besar. Oke, ini kita bahas lagi untuk resolusi besar, di mana di Samsung ini yang sebelah kiri itu resolusinya itu 108 megapiksel.
ya, 9.000 kali 12.000, sedangkan untuk di Oppo itu 50 megapiksel. Filenya udah kelihatan beda jauh, tapi ya kalian bisa lihat tuning warna. Nah, di sini yang saya suka dari si Oppo ya, tuning warnanya tanpa harus diedit, dia warnanya lebih seger gitu loh di bunganya. Memang kalau natural, yes, memang di Samsung ini natural warnanya dibandingkan si Oppo yang lebih mempop up warnanya. Sekarang kita lihat detailnya dulu deh. Kita zoom. Gimana kalau 50 meganya ini udah mulai pecah di sini. Kalau kita zoom kayak gini ya kan. Oke, standarnya aja deh segini deh. Oke. Dengan si Samsung. Boom. Tak gedein lagi, boom. Samsung bisa sampai segede ini. Wow, 108 megapikselnya, seratnya langsung kelihatan semua. Ini sih ya, ini tergantung kalian suka yang mana. Kalau saya bilang pribadi, tone warna dari tuningnya Hasselblad ini memang bagus menurut saya untuk kayak gini 50 megapikselnya dibandingkan si Samsung. Tapi kalau realitinya, detailnya Samsung menang. Nah, kalau kalian gimana? Opini kalian bagaimana? Apakah sama dengan saya? Berikut video selfie Full HD. Di sini memang kekurangan dari si Oppo itu nggak ada sampai perekaman 4K-nya. Detailnya, warnanya lebih terang di Oppo ya kayaknya, bajunya jadi lebih. Padahal kalau realitinya warna yang paling mendekati adalah Samsung kalau saya lihat dari layar. Nah, kalau dari lampu kalian bisa lihat sendiri kayak gini, dia lebih bokeh di Oppo, dan tuh tulisan belakang saya lebih bokeh di Oppo ya, dan bisa kita ubah menjadi wide seperti ini di Oppo, sedangkan di Samsung kita nggak bisa ubah menjadi wide angle-nya. Nice, ini si Oppo ada kelebihan di sininya. Tapi untuk perekaman suaranya, kalian dari cahaya suka di mana? Oke, kita coba sambil jalan ya. Dan di Oppo ada untuk stabilan, nanti kita sekalian testing kestabilannya juga. Guys, sebagai info, video yang tadi itu saya menggunakan ternyata terpencet untuk bokehnya, dan ini yang tanpa bokeh di kedua handphone ini, dan saya agak di luar ruangan benernya, dan di belakang saya ini kondisi hujan. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk background bagus banget ya, detail-detail bangunan tuh ya. Untuk suaranya juga silakan compare langsung perbedaannya, kalian bisa pilih. Dan ini saya masuk dalam ruangan lagi seperti ini. Silahkan sampaikan komentar kalian untuk kedua handphone ini bagaimana. Oke, sekarang ini perekaman lagi, dan ini kestabilan di Oppo saya on kan, dan ini saya naik ke atas lagi di mana ruangan saya udah gelapin. Dan ini sekaligus tes kondisi gelap. Lumayan kedua handphone ini. Dan ini saya sekaligus untuk kestabilan ya, saya coba jalan cepet kayak gini, dan saya coba turun lagi. Nah, bagaimana untuk kestabilan kedua handphone ini? Dan perekaman video selfie di kondisi low light. Ini kondisi low light, lampu-lampu udah mati semua nih. Oke. Di Samsung kelihatan noise-nya lebih noise menurut saya. Kalau kalian lihat sendiri gimana? Berikut kedua handphone, ini perekaman kondisi low light ya. Kondisi low light masih bisa menangkap cahaya yang lumayan oke sih kedua handphone ini. Kemudian saya mau testing untuk autofocusnya terlebih dahulu di Samsung ya. Ini autofocusnya, sama-sama cobain ya. Autofocusnya dua handphone ini. Kemudian pada saat langsung menghadapi terang di situ, di sini agak gelap lagi, kondisinya agak low light lagi di bunga ini. Nah, kalian bisa lihat detailnya sendiri, warnanya menurut kalian gimana? Bisa wide angle juga sama-sama dalam perekaman ini ya, dari wide terus bisa zooming juga. Kita bisa zooming seperti ini 3,7. Ini kalau zooming kayak gini kalian bisa lihat noise-nya gimana, pecah enggaknya. Maksimal di Samsung ini 20 kali udah kayak gini. Oke. Kalau di Oppo 10 kali seperti ini maksimal zooming, dan ini kondisi low light. Silahkan komentar kalian guys. Dan berikut video Full HD 60 fps lagi, tapi dalam kondisi terang ya guys. Dan saya mau coba ini tanpa kestabilan, saya on kan, jadi standar banget kayak gini. Ini dia dua handphone ini ya, saya sambil lari naik. Ini dia untuk lokasi di
Meteor Cell Malang guys. Untuk video Full HD 60 fps saya perlihatkan juga di display ini. Untuk iPhone logonya, kemudian di lampu seperti di bunga-bunga seperti biasa, kalian bisa lihat detailnya. Wow, di Samsung detailnya kelihatan bagus kalau di handphone ini. Kalau menurut kalian gimana? Oke, sekarang kalian sambil jalan balik, jalan cepat. Sekarang habis ini kita aktifkan stabilannya ya. Ini ultra steady guys, dan wide angle sambil lari. Nah, gimana untuk wide angle-nya? Kondisinya seperti ini guys. Lampu, kemudian logo di Meteor Cell-nya. Dan untuk wide angle saya lagi-lagi balik di sini lagi. Dari detail bunga, daun, warna daunnya. Silakan nah, hijaunya. Komentar kalian guys. Menurut kalian gimana untuk wide angle? Kalau di Samsung dari kondisi wide kita bisa seperti ini, balikin normal. Di Oppo nggak bisa. Berikut untuk dual video seperti ini ya. Di Oppo asiknya emang bisa rounded kayak gini. Nah, seperti ini guys. Asiknya sih. Cuman kalau sambil ngerekam gini, nah bisa berubah-ubah nih kalau di Samsung lensa belakangnya. Sedangkan di Oppo nggak bisa, hanya paling perubahan dari wide angle dan zoom seperti ini. Nah, ini hasilnya. Silakan dengarkan background suara saya sambil jalan juga kayak gini. Nah, shaky ya kan. Hasilnya untuk dual video, menurut kalian bagus mana antara Samsung atau si Oppo? Berikut perekaman 4K 60 fps. Kita lihat ke lampu dulu, mana yang flare-nya. Samsung masih ada flare kelihatan, sama-sama ada flare-nya sih. Nah, dari warna kayunya tuh kalian lihat sendiri. Terus warna merah di Meteor itu gimana bingkainya. Sekarang saya sambil jalan cepet ya, lari. Kemudian kita kebalik lagi di daerah sini, di bagian untuk boot Apple. Kemudian juga di daerah bunga ini kalian bisa lihat. Nah, perbedaannya set. Ini 4K 60 fps guys. Perhatikan detail bunganya, serat-seratnya ya. Kemudian warnanya. Oke. Ini 4K 60 fps nya bagaimana menurut kalian? Nah, bagaimana guys menurut kalian, opini kalian? Dari penilaian saya pribadi, saya udah sampaikan komentar saya, penilaian saya sendiri ya. Memang mengcompare kedua gadget ini, semua memiliki nilai plus minus masing-masing kedua handphone ini. Kalau dari segi desain, saya memang lebih cenderung suka dari Samsung ya. Lebih elegannya tuh lebih dapet gitu, lebih kesan premiumnya. Tapi si Oppo juga nggak bisa disepelekan, desainnya juga menurut saya keren banget gitu loh si Oppo ini, dengan desain kameranya, terus bagian belakang ini dengan seramik juga nggak bisa diremehkan. Cuman sekali lagi kalau dari desain itu berbeda perspektif, berbeda pendapat, masing-masing orang punya karakter, konsep gaya hidupnya kayak gimana itu berbeda. Fitur yang kalian sekiranya kalian butuhkan, misalkan kalian memang butuh yang kinerja, butuh coret-coret, desain, itu menurut saya memang lebih cocok di S22 Ultra. Layarnya pun kalian bisa lihat sendiri tadi, perbandingan layarnya menurut kalian bagus mana antara kedua handphone ini? Wow, amazing ya. Untuk kualitas suaranya juga bagaimana? Itu kalian bisa lihat. Kalau performa 8 Gen 1-nya, setiap produsen ini meskipun menggunakan chipset yang sama, itu tuningnya berbeda-beda. Apalagi si Oppo ada ekstra RAM-nya, itu bisa ditambahkan. Nah, itu yang menjadi nilai plus di Oppo juga. Jadi kayak virtual RAM-nya, memori. Jadi ya silakan pendapat kalian, opini kalian terkait kedua handphone ini, mana yang worth it to buy. Sekali lagi, ini S22 Ultra. Harusnya kalau kalian mau compare ini, menurut saya opini ya, mungkin next bisa saya comparekan itu dengan S22 Plus yang harganya nggak terlalu jomplangnya banget gitu loh. Atau juga yang di bawahnya si Xiaomi 12 Pro. Itu paling nggak kalian bisa dapat gambaran lah. Misalkan kalau dibandingkan dengan S2 si Xiaomi itu gimana, ada perbedaannya gimana dari kameranya, layarnya, audionya seperti biasa, itu bagaimana. Itu bisa menjadi pertimbangan kalian. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya terkait di dunia gadget. Sampai jumpa and bye-bye guys.